Anda mau kemenangan, Anda siap-siap untuk melepaskan hak. Apa yang dirampas secara tidak adil, katanya itu berkat tidak akan lama. Bagaimana kita bereaksi ketika hak kita dijajah? Bagaimana kita berespon ketika kita diperlakukan gak adil? Ketika sesuatu diambil dari kita. Jadi saya belajar, tiba-tiba Tuhan kasih impresi tentang Rehobot. Yuk kita buka Kejadian 26. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-26. Ini merupakan salah satu cerita yang sangat saya suka. Tentang Ishak, saudara. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, kalau kita melihat, kita akan baca dari ayat yang ke-15, dituliskan begini, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah dan seterusnya. Lalu kita lompat ayat yang ke-18, kita bicara tentang sumur. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Saya percaya anak-anak Tuhan semua di sini pasti berharap datang ke retreat, pulang membawa kemenangan, pulang membawa breakthrough, terobosan. Amin. Tapi Anda dan saya perlu belajar untuk mengetahui prinsip terobosan di Alkitab selalu dimulai dengan yang namanya melepaskan hak. Prinsip terobosan di Alkitab selalu dimulai dengan yang namanya proses kehilangan, kematian. Jika kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Semua tidak enak semuanya. Terus kemudian ada lagi cerita Tuhan bahwa kalau Anda baca, seorang yang mengikut aku tapi tidak membenci ayahnya, ibunya dan sebagainya. Anda lihat, semua proses barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan kembali nyawanya. Nah, sepanjang 2 hari ini, saudara akan belajar tentang yang namanya proses kehilangan, prinsip menyerahkan hak, prinsip melepaskan hak. Anda mau kemenangan, Anda siap-siap untuk melepaskan hak. Hak yang harus kita lepaskan macam-macam. Ishak menggali sumur, dia kerja keras. Alkitab menceritakan Gerar sedang dilanda kekeringan yang sangat panjang. Jadi pasti dong untuk menggali sumur itu tidak gampang buat Ishak. Dia harus kerja keras. Bayangkan Bapak Ibu, setelah dia kerja keras, tahu-tahu enak aja, orang datang ambil serobot. Luar biasanya, Ishak ngalah. Luar biasanya, dia menyingkir dan dia rela untuk kerja keras lagi, gali lagi. Kalau itu saudara dan saya, kita langsung panggil polisi, kita langsung sewa lawyer,
kita langsung ambil pengadilan, kita langsung tidak akan tinggal diam. Tapi Ishak cuman ngalah, minggir, gali lagi. Satu kali oke lah cincai. Tapi ini kedua kali, gali lagi, direbut lagi. Dan luar biasanya lagi, sikap Ishak lagi-lagi mengalah. Dia menyingkir. Dan kemudian akhirnya dia minggir lagi, gali lagi. Mungkin sampai ketiga kali akhirnya orang-orang Gerar tidak berani ngambil lagi. Mungkin kenapa? Bosen kali ya, capek ngambilin terus. Apapun reasonnya. Tapi ada sebuah tafsiran yang pernah bilang begini. Pernah mikir enggak? Orang-orang Gerar yang merebut sumurnya Ishak, kenapa enggak ngerebut lagi? Ada sebuah tafsiran. Bapak Ibu boleh setuju, boleh enggak? Namanya juga tafsiran, belum tentu 100% benar. Tapi ada tafsiran yang mengatakan begini. Pernah berpikir enggak bahwa ketika orang Gerar mengambil merampas air yang digali oleh Ishak, pertama kali mereka rampas, mereka minum, mereka merasakan enak, segar. Tapi tidak lama kemudian air itu terasa seperti comberan. Ada sebuah tafsiran pernah membayangkan seperti itu. Karena apa? Dia bilang begini, tafsiran ini ngomong begini, saya jadi mikir. Apa yang dirampas secara tidak adil, katanya itu berkat tidak akan lama. Yakin? Apapun yang dirampas itu tidak akan pernah lama. Tapi bagian saudara dan saya bukan ngurusin itu. Bagian saudara dan saya bagaimana kita harus berespon ketika kita dirampas. Bagaimana kita bereaksi ketika hak kita dijajah. Bagaimana kita berespon ketika kita diperlakukan gak adil. Ketika sesuatu diambil dari kita.